Bismillah, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di serial Jelajah Sistem Operasi, di mana kita akan menelusuri seluk-beluk sistem operasi dan melihat caranya bekerja. Kali ini, kita akan sedikit membahas tentang manajemen layanan atau service management pada FreeBSD. FreeBSD menggunakan RC System selama proses inisialisasi OS atau booting dan juga saat melakukan manajemen layanan. RC System atau nama lainnya Run Command ini pertama kali muncul pada versi 4.0 BSD pada sekitaran Oktober 1980, jauh sebelum proyek FreeBSD dibentuk. RC System ini menyediakan framework yang dapat digunakan untuk memanipulasi sebuah layanan sehingga layanan atau service tersebut dapat dinyalakan, dimatikan, atau di-restart. RC System ini juga sebenarnya hanyalah sebuah file script yang mengikuti format standar yang sudah ditentukan, sehingga dalam pembuatannya kita bisa memasukkan logika pemrograman ke dalamnya. Kita dapat menemukan skrip-skrip RC System tersebut di dua tempat, yaitu di etcrc.d dan di usr lokal etcrc.d. Apa bedanya? etcrc.d untuk skrip yang berhubungan dengan layanan dasar seperti networking, routing, firewall, file system, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terletak di usr lokal etcrc.d digunakan untuk skrip yang berhubungan dengan aplikasi pihak ketiga, seperti database server, web server, dan lain sebagainya. Kemudian, RC System juga sangat bergantung dengan file etcrc.conf. Disinilah administrator menentukan service mana saja yang berjalan secara otomatis saat proses booting FreeBSD dan berbagai aspek sistem lainnya. Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam dengan mencoba membuat service sendiri memanfaatkan script RC, menginstal aplikasi yang dapat dijadikan service seperti web server, dan melakukan manajemen service pada FreeBSD. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah server FreeBSD sebagai sarana praktek. Kami sudah menyematkan link video instalasi FreeBSD serta link video untuk instalasi aplikasi pada deskripsi video di bawah. Mari kita mulai akses server FreeBSD yang sudah disiapkan sebelumnya. Apabila belum login sebagai root, maka kita bisa menjadi root dengan mengetikkan perintah su, kemudian memasukkan password root. Selanjutnya, kita akan mencoba menyalakan satu service, yaitu NTPD. Service NTPD ini dapat digunakan untuk menyetel waktu server secara otomatis, yang diambil lewat jaringan internet. Pertama, kita cek terlebih dahulu apakah NTPD sudah menyala dengan perintah service NTPD status. Namun ternyata muncul pesan error yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan status dari NTPD karena NTPD belum didaftarkan di etcrc.conf. File etcrc.conf ini merupakan pusat konfigurasi sistem FreeBSD. Salah satu fungsinya adalah memberikan tanda service di mana saja yang menyala atau enable saat proses booting berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa NTPD ini tidak akan secara otomatis menyala saat booting. Dalam pesan error itu, kita diberitahu bahwa walaupun NTPD tidak di-enable, kita bisa tetap mendapatkan status dengan menambahkan one di depan kata status, sehingga perintahnya menjadi service NTPD one status. Dapat kita saksikan bahwa NTPD tidak menyala saat ini. Mari kita sekarang mendaftarkan NTPD ini ke dalam etcrc.conf. Masukkan string ntpd_enable sama dengan yes ke dalam file etcrc.conf. Sekarang mari kita ketikkan lagi service NTPD status, dan error sebelumnya sudah hilang. Dari output perintah service tersebut, kita tahu bahwa NTPD sekarang masih mati. Untuk menyalakannya, kita ketikkan service NTPD start, kemudian diikuti service NTPD status. Untuk mematikan service ini, kita bisa mengetikkan service NTPD stop. Untuk melakukan restart, bisa dilakukan dengan perintah service NTPD restart. Selain dengan perintah service, kita juga bisa melakukan manipulasi service dengan langsung mengeksekusi file etcrc.d ntpd. Contohnya, etc/rc.d/ntpd spasi status. Masihkah ingat mengenai file etcrc.conf tadi? Ternyata ada banyak cara untuk mendaftarkan service di file tersebut. Tadi kami sudah tunjukkan satu cara untuk mendaftarkan service dengan cara mengedit file etcrc.conf secara langsung. Cara berikutnya adalah dengan mengetikkan perintah service ntpd enable.
Kemudian ada cara lain lagi, yaitu dengan mengetikkan perintah scsrc spasi ntpd underscore enable sama dengan yes. Untuk mendisable service tersebut dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah service ntpd disable. Atau scsrc strip x spasi ntpd underscore enable. Sebelumnya kita sudah mencoba bermain dengan service atau layanan bawaan dari FreeBSD, yaitu NTPD. Layanan bawaan ini sudah ada ketika kita selesai menginstal FreeBSD. Sekarang kita akan menginstal aplikasi pihak ketiga yang memiliki layanan. Contohnya adalah Nginx yang berupa web server. Untuk yang kurang jelas dengan proses instalasi aplikasi pihak ketiga di FreeBSD, bisa merujuk pada video yang sudah kami sematkan di deskripsi video di bawah. Mari kita mulai menginstal. Pertama, ketikkan perintah pkg install spasi strip y spasi nginx. Setelah proses instalasi selesai, mari periksa direktori usr lokal etc rc.d. Akan muncul satu file, yaitu nginx. Mari kita coba menyalakan nginx tersebut tanpa mendaftarkannya pada rc.conf dengan perintah service spasi nginx spasi one start. Keluaran dari perintah tersebut mengatakan bahwa Nginx sudah berjalan. Selanjutnya, kita bisa mencoba apakah benar web server Nginx sudah benar-benar berjalan. Kita bisa membuka browser dan memasukkan alamat IP dari server kita. Kita dapati bahwa halaman selamat datang dari Nginx sudah tampil. Ini berarti Nginx sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita bisa mendaftarkan layanan Nginx ini agar menyala saat proses booting dengan perintah service nginx spasi enable. Nah, sekarang saatnya kita mencoba membuat sendiri service dan RC file kita. Kita akan membuat sebuah service yang dapat menerima koneksi lewat TCP. Apabila kita mengirimkan data ke service tersebut, maka akan dikembalikan lagi atau dipantulkan. Service tersebut bernama Echo dan akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama, kita download source code dari service Echo ini dengan perintah fetch. Kemudian kita compile source code-nya dengan perintah C++. Selanjutnya kita download file RC yang sebelumnya sudah kami buat dengan perintah fetch. Tidak lupa kita rubah permission file RC-nya agar dapat dieksekusi. Mari kita coba jalankan dengan perintah service echo one start. Lalu kita lihat apakah sudah berjalan atau belum dengan perintah service echo one status. Kita dapati bahwa service tersebut sudah menyala. Service tersebut bisa kita coba dengan menggunakan telnet. Akses service tersebut dengan perintah telnet spasi 127.0.0.1 spasi 9000. Ketikkan apapun yang kita inginkan, maka akan langsung muncul balasannya. Apabila telah selesai, kita bisa keluar dengan mengetikkan Ctrl plus bracket, diikuti dengan Ctrl plus D. Semua perintah yang kami ketikkan di terminal tadi dapat dilihat pada link yang kami sematkan di deskripsi video. Untuk saat ini kami cukupkan terlebih dahulu, tunggu video-video kami selanjutnya. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, semoga video ini bermanfaat dan selamat malam.